Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, kita juga tidak diakui syukur dan pada Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Semoga salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi sallallahu wasallam dan tercurah pula untuk keluarganya, wasahbi, para sahabatnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Nabi sampai dengan hari kemudian. Bapak pengurus Masjid Darul Aman yang kita hormati, Bapak RW, Bapak RT yang berhadir, para muazzin kita, imam masjid kita, Bapak Ibu, shaimin shaiman, hadirin wal hadirat, jemaah salat fardu subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita bukan hanya menyampaikan kabar gembira ataupun tentang bagaimana kita melakukan amal saleh. Tapi Rasul diutus oleh Allah juga sebagai basyiran wa nadhira, memberikan peringatan-peringatan. Ada hal-hal buruk yang harus kita hindari. Ada sesuatu yang bisa menyebabkan kita celaka, Bapak Ibu. Saya kira mungkin selama pengajian di bulan Ramadan ini sudah banyak amal ini disampaikan oleh para mubalik, guru-guru kita. Pada subuh ini saya akan coba menyampaikan kepada kita dalam waktu lebih kurang setengah jam tentang hal-hal atau perkara-perkara yang dapat menghapuskan amal kita. Bukan hanya sholat, ayah bunda sekalian, tapi haji, sedekah kita seluruhnya bisa terhapus atau nanti tidak nampak daripada apa yang kita perbuat itu nanti pada hari kiamat terhapus. Kan takut kita Bapak Ibu. Oh bisa Ustaz? Bisa. Ya, bahkan kita ada mendengar sebuah riwayat sahih seorang sahabat Bapak Ibu, karena dia hidup di zaman Nabi. Sahabat itu hidup di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, itu sahabat. Kalau dia bertemu dengan Nabi tapi tak beriman ke Nabi, itu tak sebut sahabat Nabi, sahabat ya. Ada juga orang beriman dengan Nabi, hidup pada masa Nabi tapi tak bertemu dengan Nabi, seperti Raja Najasyi, maka dia tidak disebut sahabat Nabi. Nah, tapi yang dimuliakan Allah, apa yang dilakukan oleh sahabat Nabi tersebut? Beliau itu mati di medan jihad, berperang Bapak Ibu. Dalam Islam, dalam hadis juga sampaikan, amalan yang paling tinggi itu ayat bunda sekalian adalah al-jihad fisabilillah. Di antara seluruh amal-amal ini yang paling tinggi itu adalah jihad fisabilillah. Dia mati, terbunuh. Ternyata Bapak Ibu tidak masuk surga. Padahal dia amalnya luar biasa nih. Apa sebabnya? Gara-gara niatnya rusak, ibadahnya gara-gara niatnya tidak mengharapkan ridha Allah. Jadi apalagi amal kita ini, ya mungkin levelnya level bawah, mudah saya bagi Allah, itu belum tentu kadang kita ikhlas. Nah, apa saja? Banyak sebenarnya. Kita coba beberapa saja dalam kesempatan yang singkat ini. Yang pertama ya adalah syirik dan juga murtad. Syirik menyekutukan Allah. Jelas dalam surah Az-Zumar Allah katakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Ini peringatan kepada Nabi kita dan untuk kita semua. Kata Allah, jika kamu syirik, kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluka. Sungguh terhapus seluruh amal-amal kita. Menyekutukan Allah atau mempercaya sesuatu selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Itu syirik ya Bunda. Ya, mempercayai sesuatu selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Jadi bukan hanya dia menyembah berhala, patung, itu syirik ya jelas. Tatkala kita mempercayai sesuatu bisa mendatangkan manfaat. Contoh, ini dalam satu kitab disebutkan contohnya lebih kurang demikian.
Darun Nafis nama kitabnya. Bunda, ketika kita misalnya minum kan, kita haus nih minum, lalu kita katakan atau kita berkeyakinan kalau tak air nih tadi mati saya atau sakit berobat ya sehat, lalu kita katakan kalau tak obat ini, kalau tak dokter ini mati saya, berarti kita seolah-olah menyampaikan bahwa dialah yang menyembuhkan kita, padahal Allah tidak boleh ya bunda. Walaupun dengan obat itu kita sehat, tapi semuanya menyehatkan bukan obat tapi Allah Azza wa Jalla. Ya bunda sekalian yang dimuliakan Allah. Masa iya Ustaz? Iya ya. Bukan benda-benda itu yang mempengaruhi kita, tapi Allah. Buktinya saja. Ya, contoh. Tatkala Nabi Yunus alaihi salam juga diceritakan Allah dalam surah As-Saffat, dia ditelan oleh seekor ikan. Nah, nama ikannya memang ikhtilaf karena tidak disebutkan secara pasti ya. Ditelan oleh ikan, tidak makan, tidak minum. Mestinya kan mati ya Bapak Ibu. Ada menyebut lebih kurang 40 hari dia dalam perut ikan. 40 hari 40 malam kan mati nih. Ayah bunda aja kalau puasa dari pagi sambung sampai malam 3 hari sanggup dagangnya. 3 hari ya, non stop, tidak ada makan, tidak ada buku tuh. Pasti tidak akan mampu kita kan. Ini 40 hari, tidak ada makan minum. Tapi dia tetap hidup, menunjukkan bukan makan yang menghidupkan kita sebenarnya. Api misalnya, api itu kan sifatnya membakar. Tetapi sebenarnya bukan api itu yang membakar, tapi Allah. Apa buktinya? Nabi Ibrahim alaihissalam besar apinya. Tapi apa kata Allah dalam surah Al-Anbiya? Ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ya api, jadilah engkau itu sejuk dingin bagi Ibrahim. Apalagi pisau yang sifatnya itu adalah tajam bisa melukai. Adakah benda yang tidak bisa dilukai? Nabi Ismail alaihissalam itu pisau yang bukan tak tajam kali. Ya bahkan kita mendengarkan penjelasan bahwa pisau tersebut ketika Nabi Ibrahim cincangkan ke batu belah dia. Wallahu a'lam ya. Tapi ketika ke leher Nabi Ismail tak bisa. Nah menunjukkan bukan pisau melukai tapi tapi jangan cubu-cubu loh. Nah, pulang Pak Ibu ke rumah nanti kata Ustadz api tak membakar. Letakkannya tangannya dia terlilin. Tapi angus dia tuh. Tidak semuanya ya. Ini tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita menyampaikan bahwa hanya Allah yang memberikan manfaat dan mudarat. Nah, itu yang pertama syirik. Kemudian murtad ayah bunda sekalian. Murtad ini adalah lawan dari mu'allaf kan. Kalau murtad keluar dari agama Islam, mu'allaf orang yang dilembutkan hatinya masuk ke dalam agama Islam. Nah, biasanya kan Ustaz yang dari yang kita panitia zakat nih, kalau sih saya tahu, saya kira tidak jauh beda lah tuh. Menjelang pembagian zakat nih itu ada datang tuh ke masjid kita. Kami mu'allaf Ustaz, nah, tengok apa yang tadi bukti syahadatnya itu udah kusam, udah sampai sekian tahun lamanya. Mu'allaf juga lagi namanya tuh. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka kalau datang orang-orang ini coba tes dia bisa tidak sholat. Udah 10 tahun masuk Islam tak bisa sholat. Nah, ini dipertanyakan. Kalau tak bisa sholat, alah maaf dulu, tidak bisa terima zakat doang ya. Karena ini menjadi proyek juga kita tengok. Pergi dari sini Pak, pergi sini, kan lumayan juga. Kalau ada 10 masjid kali-kali 200, lumayan tuh. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang murtad keluar dari agama Islam terhapus seluruh amal ibadahnya. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah 217, "Wa may yartadid minkum an dini", siapa saja yang murtad keluar dari agamanya, fayamut wa huwa kafir, lalu dia mati sebelum bertobat. Murtad dia mati sebelum bertobat, maka dia itu kafir. Fa ulaika habitat a'maluhum, maka seluruh amal mereka habitat, terhapus bunda. Ada orang misalnya dari kecilnya Islam, lahir Islam, sampai dewasa Islam, tapi gara-gara seorang wanita misalnya, kan banyak kasus tanah air kita nih, nikah beda agama lah, masuk Islam, masuk agama lain sajalah, habis seluruh amal ibadahnya. Tidak ada cerita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar sebuah kisah seorang Syekh Barzizah atau Syekh Barziza. Itu dalam kitab Majelis Susaniyah karangan Syekh Ahmad yang hidup pada abad yang ke-7 Hijriah disebutkan kisahnya sangat masyhur. Muridnya saja ya Ibu yang dimuliakan Allah bisa terbang di awan. Bayangkan, muridnya saja apalagi dia kan
saking alimnya dia, saking rajinnya dia ibadah itu. Tapi suatu ketika datanglah iblis yang menyamar ya. Kalau iblis itu kan salah satu dari golongan syaitan ya yang jahat atau jin yang jahat. Jadi Bunda kan ada istilah dalam Al-Qur'an nih. Ada jin, ada syaitan, ada iblis kan. Nah, kita sedikit jelaskan. Jin itu sama macam kita. Ada dia Islam, ada kafir, ada saleh, ada jahat. Tengok surah Al-Jin. Ya, minnas salihun, kami ada yang saleh, ada yang jahat. Itu jin. Jadi ada juga jin itu yang salat, ada juga dia berbuat baik. Ini jin. Itu ya. Kemudian syaitan. Syaitan itu siapa? Itu perilaku yang jahat yang dimunculkan oleh jin dan manusia. Jadi mohon maaf, ada manusia yang disebut syaitan. Kasar kali kaji Ustaz mah. Ada ayatnya, minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syaitan yang membisikkan yang keburukan itu adalah dari golongan jin dan manusia. Jadi ada manusia tuh. Jadi mohon maaf, kalau manusia tuh buruk perangnya bukan sama dengan setan sebenarnya. Tapi dialah setan. Bin muliakan Allah. Jadi mohon maaf aja kan. Kalau ada orang tak mau sholat, bukan sama dengan setan. Dia itu takut pula ibu-ibu ngomongnya. Kalau orang tak puasa itu bukan kawan setan sebenarnya. Tapi dia itu jadi setan. Yang kuat ngomongnya kalau takut. Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau iblis siapa? Dari golongan jin itu yang jahat tadi. Nah, jadi dia ini menyamar sebagai manusia, beribadahlah dia, pura-pura ibadah, lebih kurang 3 hari, tak makan, tak minum, macam kita lah, itikaf aja dia, sholat aja, baca Quran aja, tak ada makan, tak minum, sehingga Syekh ini terpesona, takjub, wahai pulang, wahai Syekh atau apalah panggilan disebutnya, karena dia tak tahu dia itu jin kan, tak tahu dia itu iblis. Hebat betul kamu nih, saya beribadah dah lama, tak makan saya, tetap minum, tetap istirahat juga. Engkau nih tak ada makan, tak ada minum. Bolehlah tunjukkan ke saya apa resepnya. Kata iblis tadi, ya syaitan yang jahat tadi, engkau mau saya tunjukkan, engkau bunuhlah manusia. Kata Syekh Berzizah tadi, itu saya tak mau, dosa besar. Kalau begitu engkau berzinalah. Saya juga tak mau, itu dosa besar. Kalau begitu yang kecil sajalah. Minum khamar, itu juga dosa besar. Engkau minum je lah sikit. Lah di lobi sama iblis Syekh tadi. Diminumlah sikit, apa yang terjadi? Setelah diminum, akhirnya dia tak sadarkan diri alias mabuk. Lalu diperkosanya, sebutkan gadis yang ada di pelayan toko tersebut. Nah, kemudian dia takut rahasia yang diketahui orang, dia bunuh wanita itu. Dan kemudian dia dihukum, dan di saat dia dihukum tersebut datanglah iblis tadi. Engkau nak selamat, kata iblis tadi. Ya, kata Syekh itu. Kalau kamu mau selamat, tunduk dan patuhlah ke saya, kata iblis. Macam mana saya nak tunduk, nak patuh? Saya ini terikat. Engkau tundukkan saja kepalamu sikit, kata iblis itu. Lalu ditundukkan Syekh itu. Di saat itulah dicabut Allah ruhnya, Bapak Ibu. Rajin nih, soleh nih. Maka kata Nabi kita, innamal a'malu tak biniat tuh, bil khawatim, itu satu hadis ya. Sesungguhnya amal itu yang dinilai ujungnya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka mudah-mudahan kita istiqomah nih. Ini salah satu hal yang perlu kita pertahankan. Jadi yang dinilai Allah tuh bukan hanya di awal Ramadan, tapi penentu itu akhir Ramadan. Yang ikut start itu banyak, tapi yang menentukan itu apakah semua ikut start, tidak kan? Hanya beberapa saja yang sampai ke finish kita inilah yang kita inginkan dengan cara yang terbaik. Apakah dengan ibadah bulanan ini istiqomah kita harian, bulanan, harian, tahunan, pokoknya istiqomah kita dalam sebuah segala bentuk ibadah. Jangan melakukan perbuatan dosa, termasuk adalah murtad. Maka orang-orang yang murtad tak ada bernilai ibadah di sisi Allah, walaupun dia itu sudah lama beribadah. Ingatkan kita, diri kita, anak-anak kita ya Bunda. Jangan gara-gara seorang menantu banyak duitnya, ganteng, mohon maaf anak pejabat misalnya, nikahlah kau dengan saya, kamu mewah hidup besok. Teman agamanya beda, kafir, saya sebut kafir. Ya kafir kan banyak kan, agama macam-macam. Tapi sebut dalam agama kita, dalam Al-Quran kafir. Oh tak apa-apalah,
Yang penting anak saya bahagia. Itu bahagia dari Hong Kong namanya itu. Bahagia tipu-tipuan, ya. Itu akan sengsara nanti di dunia wal akhirah. Ibu yang mulia, jangan ingatkan ini. Tergadai akidah gara-gara cinta yang keliru. Itulah cinta buto tuh. Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, itu yang kedua adalah murtad. Yang ketiga, menzalimi dan menyakiti kaum muslimin. Nah, ini hadisnya sering kita dengar nih. Ibu yang dimuliakan Allah, kata Nabi dalam hadisnya, hadis sahih Muslim, "Atadaruna manil muflis?" Wahai sahabat-sahabatku, tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang bangkrut? Nah, qalu, kata sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu, kata sahabat, orang yang tak punya dirham dan tak punya harta. Jadi kata sahabat itu orang yang bangkrut itu orang yang tak punya uang, tidak punya harta. Lalu kata Nabi, faqal, Nabi bersabda, innal muflis, sesungguhnya orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut itu, min ummati, dari umat, kata Nabi, mayyati yaumal qiyamah, dia datang pada hari kiamat bis shalah. Perhatikan ayah bunda, datang dia dengan amalan salatnya, wasiyam, dan puasa, wazakah, dan dia berzakat, masuk sedekah. Tetapi wayati qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayuta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Nah, tetapi bersamaan dengan itu dia juga pernah melakukan beberapa dosa. Apa dosanya? Dia suka mencaci maki, menuduh orang lain, makan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul orang lain. Intinya dia itu adalah orang-orang yang zalim. Dulu ya benda, saya pas mengingat hadis ini terbayang oleh saya dosa itu sebatas lisan saja. Ya, ternyata tidak, bukan hanya lisan saja, bukan hanya ghibah saja. Biasanya populer kita kan datang bulan puasa, dosa yang kita hindari lebih sering kita ingat tuh ghibah satu kan. Bukan lah bunda, banyak dosa kita kepada orang lain itu. Contoh, kita lanjutkan nanti hadisnya itu. Contoh, menzalimi orang lain. Mohon maaf kalau ada kasusnya seperti ini. Saya tak tahu kondisi di sini. Kalau sama, anggaplah ini obat. Contoh ya, ibu-ibu contohnya. Ini rumah kita. Ini rumah tetangga, ada berbatas. Bunga kita letakkan dekat rumah tetangga. Kalau sehari boleh lah, kan mungkin lagi dimindahkan. Lah 2 hari lah, setahun, tidak pindah-pindah. Terganggu kadang kawan nak lewat. Nah, ini termasuk penzaliman. Ada di satu tempat saya ngaji. Sudah saya ngaji ini juga disampaikan oleh ibu tuh. Ustaz, ada itu kata dia. Kucingnya, mohon maaf nih ya, dibuangnya ke jalan tempat orang ke masjid. Astagfirullah, udah diingatkan marah dia lagi. Nah, ini betapa dosanya nih. Mohon maaf juga ya benar dimuliakan Allah. Ini bab menghalangi, menzalimi jalan orang. Mohon maaf sekali lagi, ini sering kita terjadi. Tatkala kita ingin melakukan suatu acara pesta, walimah anak kita, korbanlah jalan. Kalau ada jalan lain silahkan. Kadang jalan raya. Ada satu tempat tuh jemur-jemuran padi, jalan lintas tuh dipakai orang tuh Pak, separuh habis Pak. Kan separuh bisa lagi lewat Ustaz. Iya, kalau mobil tuh satu arah kan. Kalau berlawanan terganggu orang. Ini saya naati ya, mohon maaf yang pesta memakai jalan. Kalau minta izin, yang minta izin kita kan ke pemerintah setempatnya, RT RW. Kan punya jalan tuh mereka emang. Nah, untung kalau ada jalan lain. Kadang jauh muter. Misalnya kita ini dalam suatu musibah sakit, kita nak cepat sampai Bapak Ibu. Ya, ternyata di jalan yang cepat tersebut orang pesta. Kira-kira senang tak hatinya? Pasti tidak akan minimal kata dia tuh onde. Itu sudah perkara yang tak baik. Nah, dia pergi, sudah itu pergi. Cuman kita minta maaf tuh. Nah, ini kita takutkan. Kadang di jalan, bawa mobil, bawa motor ya. Pas lagi nyangkut tenggorokannya, mohon maaf, meludah dia. Ada pula dahak sikit.
bawa mobil, langsung udah buka pintu kaca mobil tuh. Nggak tengok orang belakang, Pak. Pas pula sedang puasa, kena muka kawan. Gimana lah kira-kira bayangnya itu, Pak? Dekat sini pula misalnya kan. Wah, dia tak tengok belakang. Nah, kadang muntah. Hati-hati ya bunda, abang-abang kakak-kakak ini mudik nih, bawa anak misalnya, atau kita yang muntah. Sudah ditampung pakai asoy, sembarang lempar aja. Pas ada orang di belakang, astagfirullah, hati-hati, ini bisa suatu menyakitkan orang lain. Kalau kita mungkin bisa minta maaf ketika itu, lalu dia maafkan, aman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di jalan, orang di atas kendaraan, motorkah dia, mobilkah, ini ada air tergenang sedikit. Ya ada orang tegak misalnya di pinggir jalan, ini sering kasus kan? Dikencangkannya kendaraannya. Betul kan Ibu? Atau mobil kadang berselisih dengan Honda, dengan motor. Itu namanya mobil kadang sering kena caci itu. Oh, enggak punya otak ada kata orang kan. Ini kenapa air digasnya pula lagi? Basah, apalagi orang dah baju bagus. Kotor lagi. Ini zalim. Bagaimana nanti ini? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka fayuqta, maka kebaikannya, solatnya tadi, puasanya tadi, sedekahnya tadi, hadza min hasanatihi, ditransferlah kebaikannya tadi, wa hadza min hasanatihi, kepada orang-orang yang dizaliminya. Habis pahala kita, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Untung-untung yang kita zalim itu sedikit misalnya, atau satu orang. Kalau banyak, kalau dosa kita banyak, mohon maaf nih, kalau dia seorang pemimpin banyak dizaliminya, habis kebaikannya tadi itu, Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kemudian sekiranya habis, bagaimana, apa yang terjadi? Fa nafiyat hasanatuhu qabla an yuqada ma'alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Lalu dipindahkanlah dosa-dosa orang yang disakitinya tadi. Orang yang kena ludahnya misalnya, kena ini, atau tempatnya kita ambil, haknya tanah diambil, kita ambil, dipindahkanlah dosanya ke kita, lalu dilemparkan kita ke dalam neraka. Habis amal, Pak Ibu. Ustaz, rasa-rasanya kami tidak ada doh. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu di sini ada enggak rasa-rasanya? Rasa Ibu tidak adalah salah sama orang, Ustaz. Nah, rasanya kita semua punya salah Bapak Ibu. Nah, selagi salah itu ada, maka kita terikat selalu dengan dia. Maka perlu kita minta dihalalkan. Maka halal itu artinya melepaskan. Bapak Ibu, ketika umroh haji kan, sudah niat, kita tidak boleh lagi kan, sudah niat. Kalau dari Madinah kan di mana? Di Bir Ali kan, di Zulhulaifah. Kalau dari Indonesia ini ikhtilaf, atau dari Malaysia bisa di Alam-Lam atau di Jeddah kan. Nah, saat sudah berniat, dah pakai kain ihram, kan tidak boleh potong kuku lagi tuh. Ya, tidak boleh lagi cukur-mencukur, pakai parfum dan banyak pantangan-pantangan kan. Sedang ihram. Kapan kita boleh lagi motong kuku? Setelah bertahallul, setelah kita lepaskan ikatan tadi. Nah, maka selama kita belum minta maaf, maka kita terikatlah selalu dengan kawan kita tersebut, dengan saudara kita yang kita sakiti. Maka perlulah meminta maaf. Ada pula terbaru dari salah satu ustaz yang dari kelompok ini, kasihan kita memang. Semuanya salah. Minta maaf di hari raya itu bukan sunnah, kata beliau. Emang siapa yang bilang sunnah minta maaf hari raya? Pernah Bapak Ibu dengar fatwa ustaz ulama, wahai warga Indonesia minta maaf di hari raya sunnah? Tidak ada kan? Bahkan wajib lagi kalau dia punya salah. Kalau dia merasa tak ada salah dengan orang, oke lah. Tapi kalau ada orang merasa tak punya salah dengan orang, ini hebat dia nih. Ya, bisa masuk kategori sombong barangkali, karena dia merasa suci. Maka enak negara kita nih. Saya setuju kali. Mohon maaf zahir dan batin. Semua dosa yang tampak dan yang tak tampak kita minta maaf. Cuman yang kelirunya ini, buat dosa misalnya bulan Syawal atau bulan Zulhijjah, Zulqa'dah, besoklah saya minta maaf nak hari raya ataupun nak puasa. Itu yang salah. Yang betul bagaimana? Tatkala buat dosa langsung minta maaf, jangan tunggu. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada misalnya cekcok dengan istri sama bulan puasa nih,
Jangan tunggu nak lebaran minta maaf, besoklah kita baru baikan. Enggak, langsung. Kenapa demikian? Kita tidak tahu kapan ajal datang kepada kita. Apalagi belakangan ini, ya Allah, banyak orang Pak meninggal muda, mendadak aja. Ya ikut puasa, bahkan masih cerita, sudah itu berapa saat meninggal. Ya Allah, luar biasa banyak Pak yang baru meninggal muda nih. Saya lah di Rumbai ini, yang sehat-sehat, bahkan yang masih 30-an, terakhir yang 40-an baru. 40-an kan masih muda, anak masih kecil. Sehat dia Pak, tak nampak penyakit dia, cuman mah asam lambung. Nah, itu kan sebenarnya tidak terlalu berbahaya kali lah ya Pak ya. Masih bisa di atas kalau dengan makan, tapi dia masih puasa, tidak ada lah gejala sakitnya saat itu. Tiba-tiba meninggal dunia. Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah kita takut nih menzalimi orang lain, maka minta maaflah ayah bunda yang dimuliakan Allah kepada orang-orang yang kita zalimi, siapa saja. Takut kita amal ibadah kita ini nanti terhapus oleh dosa-dosa kita. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, sedikit lagi ya kita tambah, apalagi yang menghapuskan dosa itu bermaksiat dikala sendiri. Menghapuskan kebaikan itu adalah bermaksiat dikala sendiri. Hadis dari Sauban radhiyallahu anhu, riwayat Ibnu Majah. Kita maknanya langsung bahwa Nabi menyampaikan, ada seorang dari umatku, dari kelompok kalian, kata Nabi, dia itu datang dengan kebaikan. Kebaikan itu diibaratkan seperti gunung Tihamah namanya. Gunung Tihamah. Saya tengok di GPS mana lah gunung Tihamah itu. Ada di daerah Arab, cuma saya tak tahu bentuknya. Jelas gunung. Pasti kalau gunung bukit kan tak kecil Bapak Ibu, pasti besar. Intinya apa? Dia datang membawa kebaikan amal yang banyak. Tetapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, Allah menjadikan amalnya itu haba'an mansura, seperti debu yang bertebar, dan seperti amal orang kafir. Orang kafir begitu Bapak Ibu. Kalau ada orang dia tak Islam tapi rajin sedekah, rajin bantu orang, itu amal itu haba'an mansura, tidak bernilai sisi Allah. Jadi Islam ini password diterimanya amal syahadat, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah ditanya oleh Sauban tadi, wahai Rasulullah, bagaimana ciri-cirinya? Jadi sahabat itu takut. Kalau ada peringatan-peringatan seperti itu, takut mereka Bapak Ibu. Dia bukan nengok orang lain seperti kita ceritakan tadi, zalim. Bukan memikirkan orang lain, memikirkan dia. Saya alhamdulillah Bapak Ibu masih diberikan Allah bimbingan ya. Ketika orang mati, orang terdekat dengan kita, apa yang saya ingat? Jadi sampai mendoakan dia, apalah salah saya dengan dia? Saya takut ada salah dengan orang lain Bapak Ibu. Kita belum sempat minta maaf. Bapak Ibu, kan sering kalau orang meninggal tempat kita kan, Bapak Ibu kalau ada salah si anu ini tolong maafkan, kan begitu kan? Ada maaf Bapak Ibu, maaf. Selesai dia. Kalau salah kita ke dia bagaimana? Mohon maaf kita sama ahli warisnya, dimaafkan ahli warisnya. Bisa emang? Harus sama dia Bapak Ibu. Dia dah meninggal. Kalau kesalahan dia bisa, ya tidak ada masalah kan? Tapi kalau kesalahan kita ke dia, kan hubungannya dengan dia. Maka di antara ini luar biasanya Islam ini memandang hak orang lain. Bahkan Bapak Ibu ini contoh penting juga sering terjadi kita nih. Tatkala kurban, kan orang ada yang berniat mengkorbankan ahli waris yang sudah meninggal kan Bapak Ibu. Ya, ini kan menjadi ikhtilaf juga, ada yang boleh kan ada tidak. Nah, ketika dia mengorbankannya, sementara yang sudah meninggal itu tidak ada berniat sebelumnya. Ya, saya korbankan untuk si fulan, ya, untuk keluarga saya. Nah, ada yang menyebut tidak boleh kita makan dagingnya nih, lebih keluarga tersebut. Harus dibagikan semuanya. Kenapa? Karena tidak minta izin kita. Itu adalah daging dia, korban dia. Kapan kita minta izin? Emang dibolehkan ya? Nah, itu di antara, maka ada sebagian tidak usah lagi korban untuk orang meninggal. Ada pendapat demikian, niatkan kita ya berkorban, niatkan insyaallah sampai ke orang-orang yang sudah meninggal dari keluarga kita. Maka begitu Islam itu memandang hak sesama manusia, ini luar biasa Bapak Ibu. Maka kita takut akan dosa-dosa kita kepada orang lain. Nah, apa kata Nabi? Orang tersebut adalah dia juga beribadah, sholat juga, dia berzikir, puasa, tetapi kata Rasulullah, tatkala dia sendirian dia bermaksiat. Jadi takut kita Bapak Ibu, kadang buka handphone sendiri nak tidur muncullah gambar kotor, kita buka karena orang tak ada nengok kan. Bapak Ibu yang astagfirullah, itu Allah melihat.
Kalau beribadah sama orang ramai kan mudah. Salat sunat kita ni berapa rakaat kalau di masjid ini bukan tak boleh ya, tidak ada masalah, bagus ya. Kuat kita. Tapi di rumah setelah salat fardu itu zuhur misalnya, ada nak salat sunat qabliyahnya, ada nak salat ba'diyahnya. Kalau ada itu mantap tuh. Tapi susah kadang kan. Dan kan salat sunatnya Ustaz, salat di rumah kan malah telat-telat. Itu pun buru-buru kan? Tidak. Allahu Akbar, nek ya. Enggak konsen lagi itu. Allahu Akbar, ingatlah kompor, ingatlah piring. Apalagi nak salat sunat. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Nah, khusus untuk ibu-ibu. Ini juga termasuk kasus yang banyak kita lihat. Ibu-ibu ke masjid ini ya pakai mukena Masya Allah ya, tutup auratnya kontennya 100. Tatkala pergi arisan, pergi acara ini pakaikan jilbab dalam, tutup. Tapi ketika tak ada acara, pergi kadang nyapu depan rumah, nyiram-nyiram bunga. Kan ibu-ibu tuh tengok apa? Lah senyum-senyum tuh. Setiap saya masalah jilbab ini, kalau ini saya sebut, ibu-ibu tuh merasa kayaknya rasakan sama kasusnya. Ustaz kan di muka rumah. Ada juga tuh pakai jilbab juga dia, dalam jilbabnya. Cuman pakai daster pas sampai lutut. Tak perlu pakai legging dong, tak pakai celana dong. Betis tuh aurat tuh bunda. Banyak tuh Ustaz. Ya, kadang baju pendek loh. Kadang ada pula daster itu kan yang berbelah dari ketiak sampai ke pinggang. Apa tuh? Ketawa orang tuh. Kalau ada orang rumah bapak ingat kalau Pak, itu tidak boleh tuh. Astagfirullah. Di depan rumah itu rumah ibu, rumah kakak itu tahu orang, se-RW ini tahu orang. Cuman yang lewat itu ada di situ Pak RT, ada Pak RW, Pak Camat. Ustaz itu kan RW itu tetangga kami. Tetangga sih tetangga. Kalau selera itu tidak ada tetangga, itu tidak boleh. Atau pula alasan satu lagi, Ustaz, kamilah muda nenek-nenek pun tidak akan selera lagi, dibukanya ayat surat An-Nur. Ada surat An-Nur itu, wal qawaid minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaysa 'alaihin, ada ayat 60 tidak salah. Ya, bahwa orang-orang yang sudah menopause itu tak masalah kalau buka pakaian luar. Ini diartikan orang Indonesia tak apa-apa buka jilbab kalau nenek-nenek. Itu salah tuh. Yang dimaksud bagaimana? Kalau orang Arab itu kan pakaiannya ada jilbab dalamnya, ada jilbab luar. Ketika dibuka di luar ini masih tertutup auratnya. Itu maksudnya, bukan buka jilbab nampak rambut dah putih nampak lagi. Ustaz, takkan selera orang, bukan masalah selera tak seleranya. Kalau saya macam-macam saya ni, Ustaz Desri ni, yang muda-muda ni, takkan selera sama nenek-nenek tu. Cuman kalau atuk-atuk, itu masalahnya. Atuk dicari nenek, mohon maaf atuk-atuk, mohon maaf, data atuk siko dong. Pak Ibu yang dimuliakan Allah, samanya Ustaz. Jadi tutup aurat tubuh, nek. Ya, bahkan di rumah sekalipun tutup aurat tuh kalau terbuka pintu kita tuh. Masuk pun orang ke rumah kita, itu tutup aurat kita itu kalau yang melihatnya bukan yang haram menikah dengan kita. Mahram bahasa Arabnya ya. Mahram. Siapa mahram kita tuh? Di antaranya ayah, ibu, ayah kita laki-laki ya, kalau dari ibu-ibu kan anak kita, paman kita, sepupu, itu bukan mahram. Perlu diingat nih. Anak dari paman kita atau anak dari saudara ayah kita, saudara ibu kita tuh boleh menikah kita tuh. Kalau kita disumbarkan anak dari saudara ayah aja, misalnya saya orang tua saya perempuan ini punya saudara laki-laki kan punya anak ya, itu kan ipar. Yang tak ipar pun boleh menikah, tengoklah ayatnya itu. Itu aurat. Ada yang juga sebagian itu kan saudara istri suami dari suami saya, dah cipika-cipiki pula. Bisan tuh boleh menikah. Kalau mati dia dengan kakak kita tuh ya, dia boleh menikah dengan ibu. Maka tidak boleh aurat itu dijaga. Ayat kita baca tuh surat An-Nur ayat 60 tadi. Boleh tengok di rumah. Tapi tengok tafsir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, tutuplah aurat itu ibunda sekalian. Jadi jika ramai mudah, tapi tatkala sendiri, kalau kita masih bermaksiat, habis amal ibadah kita. Ada lagi poin-poin penting juga sebenarnya, tapi karena waktu terbatas tadi sampai jam 5:30, sampai jam 6 setengah jam. Mudah-mudahan minta kita kepada Allah di antara doa diajarkan Nabi, inna nas'aluka fi'lal khairat, ya Allah, mudahkan kami mengerjakan seluruh kebaikan, wa tarkal munkarat, mudahkan kami untuk menjauhi segala bentuk dosa dan maksiat ya Allah, wa hubbal masakin, dan tumbuhkan rasa cinta para orang miskin. Allahumma a'inna ala zikrika
wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong kami mengingatmu, bersyukur atas nikmat dan perbaiki ibadah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Inilah kaji kita Bapak Ibu. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.